Sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat terus bergulir. Kemarin, sidang yang mengagendakan pemeriksaan saksi kembali menghadirkan terdakwa Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Dalam persidangan, sejumlah fakta terkuak. Di antaranya berita acara interogasi atau BAI Putri Chandrawati yang dibuat tanpa kehadiran yang bersangkutan. Saat ditanyakan oleh hakim, saksi yang juga mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Ridwan Soplanit menyatakan jika berita acara interogasi Putri Chandrawati dibuat berdasarkan catatan yang diserahkan mantan Wakaden Biro Paminal Propam Polri, AKBP Arif Rahman Arifin. Wajar nggak namanya berita acara interogasi itu dibuat tanpa kehadiran orangnya? Tidak wajar yang mulia. Tidak wajar. Betul. Saat itu saudara bisa menolak? Saat itu saya tidak merespon. Saya bilang waktu itu mereka berdialog dengan penyidik terkait dengan masalah pembuatan BAI itu berdasarkan kronologis, kemudian dari kronologis itu memunculkan pertanyaan, maksudnya konsep pertanyaan terkait dengan kronologis yang ada. Selain soal berita acara interogasi, fakta lain juga terungkap. Saksi AKP Rifraizal Samuel yang juga mantan Kepala Subunit 1 Polres Metro Jakarta Selatan mengaku melihat sejumlah kejanggalan saat pertama kali melihat jenazah Brigadir Yosua, mulai dari tidak adanya ponsel hingga tidak adanya tetesan darah. Cek ada dompetnya gak terkait masalah identitas, tidak ada juga yang mulia. Kemudian yang kedua terkait posisi senjata HS yang informasinya saat itu adalah milik Joshua, berada di posisi sebelah kiri. Kami tanyakan kepada rekan-rekan ajudan bahwa yang bersangkutan ternyata tidak kidal. Richard menembakkan pertama kali dan langsung mengenai bagian dada, sampai akhirnya almarhum Joshua tetap melakukan tembakan ke arah Richard. Itu almarhum berjalan yang mulia, sambil berjalan sambil menembakkan. Menurut pemahaman kami, ketika proses berjalan tersebut, ketika dia sudah mengenai tertembak, seharusnya ada tetesan darah. Dalam persidangan kemarin, rekaman CCTV di sekitar TKP rumah dinas Ferdy Sambo di Duren 3 juga kembali diputar. CCTV diputar untuk memperlihatkan situasi di sekitar TKP sebelum dan sesudah pembunuhan terjadi. Hal ini terkait sarung tangan hitam yang dikenakan Sambo saat kejadian yang juga menjadi bagian dari dakwaan jaksa. Kuasa hukum Sambo, Febri Diansyah menegaskan rekaman CCTV ini membuktikan bahwa ada bagian dari dakwaan jaksa yang gugur. Dan sebelumnya, permintaan penayangan video ini adalah untuk memastikan apakah Pak Ferdy Sambo menggunakan sarung tangan hitam atau tidak. Nah, tadi sama-sama kita lihat tidak ada penggunaan sarung tangan hitam. Dan para saksi juga mengatakan bahwa tidak ada sarung tangan hitam yang ditemukan di TKP, apalagi foto sarung tangan hitam. Dan itu tentu saja semakin menguatkan bahwa ada bagian dari dakwaan jaksa. Jadi semakin banyak bagian dari dakwaan jaksa yang gugur satu persatu. Fakta terkait pembunuhan berencana Brigadir Yosua satu persatu mulai terbuka. Namun, hasil akhir tentunya masih panjang seiring rangkaian persidangan dan pemeriksaan sejumlah saksi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat terus bergulir. Sejumlah fakta terungkap di persidangan. Seperti di hari kemarin, saudara, mulai dari fakta bahwa berita acara interogasi Putri Chandrawati yang dibuat tanpa kehadiran yang bersangkutan, kemudian kejanggalan pada jenazah Yosua, hingga sarung tangan Ferdy Sambo yang masih jadi pertanyaan dan menimbulkan polemik tentunya. Kita akan bahas bersama dua narasumber kami. Di sini ada kuasa hukum keluarga Yosua Huta Barat, Bang Martin Lukas Simanjuntak. Selamat pagi, Bang Martin. Dan juga akan ada pakar hukum pidana, Kang Asep Iwan Iriawan. Selamat pagi, Kang Asep. Salam sehat selalu, Bapak-bapak. Selamat pagi. Ya, sebelumnya saya mau ke Bang Martian dulu. Bang Martin maksud kami, Bang. Jadi hingga saat ini bagaimana Anda melihat sidang yang sudah bergulir? Apakah sudah sesuai dengan hal-hal yang diharapkan oleh keluarga Yosua? Ya, terima kasih.
ini ya, Tito Valentina. Jadi kemarin itu yang paling penting ya di dalam persidangan, 2 minggu yang lalu kalau saya tidak salah sempat ada argumentasi dari Arman Hanis ya, yang mengatakan dia melihat dengan pasti FS itu tidak menggunakan sarung tangan. Oleh karena itu yang bersangkutan meminta untuk dihadirkan dan dipertontonkan ya video pada saat FS menjatuhkan senjata dan sedang bersama Adjan Romer. Nah, dari yang saya lihat ketika video itu ditayangkan, terkonfirmasi bahwa benar memang FS menjatuhkan senjata dan bahwa memang benar ada Adjan Romer di samping FS, dan sepenglihatan saya tangan kanan FS itu menggunakan sarung tangan hitam. Sepenglihatan saya ya. Dan penglihatan saya ini dikonfirmasi oleh keterangan saksi fakta yaitu Adjan Romer dan juga Richard Eliezer. Yang saya bingung ya, hari ini ya atau kemarin ada pernyataan dari Febri yang mengatakan bahwa dalam membela kliennya akan objektif dan tidak akan membenarkan yang salah. Namun ternyata lagi-lagi terbukti ya berbeda dengan apa yang dia sampaikan. Dia mengatakan bahwa surat dakwaan jaksa itu sudah ada beberapa yang gugur karena katanya melalui video tersebut ya, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperiksa kemarin, padahal saksi-saksi ini tidak ada di tempat ya, dan hanya mengatakan bahwa tidak ditemukan sarung tangan hitam. Ya, sarung tangan hitam ini sudah dikantongin sama FS dan dibuang di tempat lain. Namun memang yang benar itu adalah terkonfirmasi ya, kesaksian Adjan Romer dan Eliezer didukung dengan bukti petunjuk yang merupakan CCTV bahwa benar FS menjatuhkan senjata HS milik Joshua dan juga menggunakan sarung tangan hitam. Penglihatan saya ya loh, Mbak Valentina ya. Kalau penglihatan Febri kan mungkin karena dikaburkan oleh satu dan lain hal, jadi tidak melihat. Tapi Bang Martin kemarin kan juga bahkan ketika video itu diputar, itu majelis hakim bahkan meminta untuk di-rewind kembali alias supaya untuk memperlihatkan mana si sarung tangan ini, polemik sarung tangan ini. Tapi ternyata sudah tidak ada. Itu kalimat yang saya dengar dari pernyataan hakim. Itu gimana kemudian Bang Martin menanggapi hal ini? Jadi videonya itu kan buram, ya. Videonya itu buram. Wajar lah, karena kenapa? Itu kan waktunya sekira senja ya, jam 17.00. Jadi ya mungkin CCTV-nya kualitasnya tidak terlalu bagus. Namun saya melihat ya Mbak Valentina, itu tangan FS yang sebelah kanan warnanya hitam. Tidak ada kulit orang ya, warnanya hitam seperti itu. Nah, ini kan dikonfirmasi dengan keterangan saksi. Ingat loh, hukum pidana 184 itu bukti ya, nomor 1 itu saksi, walaupun bukan yang paling kuat. Tapi nomor urut pertama itu adalah keterangan saksi. Ya, keterangan saksi 2 orang yang merupakan satu alat bukti sudah cukup untuk membuktikan ketika dikuatkan juga dengan petunjuk. Ya, dan saya yakin ya tidak diputuskan oleh hakim bahwa memang FS tidak menggunakan sarung tangan. Mungkin dalam hal ini hakim hanya berpandangan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi kalau saya melihat, dan kemarin kan sempat dipotong-potong ya ataupun di slow motion, saya melihat memang tangannya FS itu berbeda warnanya, bukan seperti kulit manusia, melainkan seperti menggunakan aksesoris. Oke, dan sampai sekarang yang menyatakan bahwa Verdi Sambo itu menggunakan sarung tangan selain Richard Eliezer, saksi terdakwa lainnya juga mengiyakan hal itu ya? Adjan Romer melihat. Nah, kalau bisa kuat kan kita tahu lah dia berdiri di barisan mana. Dan sangatlah keliru ketika Febri Diansah ya menggunakan saksi-saksi yang tidak ada di tempat untuk menguatkan dalilnya. Ini menurut saya pengkaburan fakta, Mbak Valentina. Oke, Kang Asep boleh langsung menanggapi terkait dengan polemik sarung tangan ini dari persidangan. Terima kasih. Kalau soal sarung penyarung saya suka seneng gitu ya, entah sarung tangan kayak sarung kontrasepsi apalagi ya. Apalagi saya di rumah kalau pakai sarungan lebih enak lagi tuh. Sekarang ikutin pemikirannya, nggak ada sarung, kan persoalannya bukan di sarung, apalagi kalau sarung itu dikatakan oleh Bang Martin ada tangan kanannya hitam itu kan pakai sarung, nggak mungkin nggak pakai ini gitu kan ya, tangan memang beda tangan ya yang di Ragunan. Nah gini, kita lihat penjelasan Ridwan, kita jelas penjelasan Romer itu 2 berkaitan. Kita nanti tunggu ya surat yang dibacakan kemarin, kita tunggu nanti ahli balistik forensik. Fakta di persidangan sudah ketahuan ya, nih bahwa itu nembak ya 3 kali lah katakan, pelurunya juga tinggal 12, isi 15 sesuai. Ternyata peluru lebih dari 3 kali, berarti ada penembak lain. Di situ tinggal dilihat aja kan,
Tanya apa RR, apa KM, apa PC. Hanya itu kan pilihannya kan. Nah sekarang keterangan Ridwan mengatakan bahwa FS nembak. Ya terserah sekarang mau pakai sarung, nggak pakai sarung, yang penting nembak. Dan itu tembakan yang terakhir yang mematikan. Apalagi dikaitkan dengan rekaman bahwa almarhum Joshua itu sakit, mengerang kesakitan setelah ditembak oleh E. Berarti ada eksekusi terakhir yang merampas nyawa almarhum J, yaitu siapa? Ya, nah, kalau keterangan saksi Ridwan maupun Romer itu berkaitan, ya. Artinya apa? Udahlah soal sarung nggak sarung. Tapi apalagi kalau memang jelas-jelas dibuktikan bahwa saat pakai sarung kan, yang jelas posisinya dia nembak. Jadi di sini itu sekali lagi ya, nah, jangan melihat sepotong-sepotong gitu. Nggak pakai sarung, jadi gugur di mana? Dakwaan gugur mah mainnya di eksepsi. Ya ini udah fakta 340 udah terbukti ada merampasan nyawa, cuman di persoalannya ya, apakah FS mengakui atau tidak mengakui bahwa dia menembak atau tidak menembak atau penembak lain? Itu aja kok. Kang Asep, ini kan seolah tadi juga disebutkan sama Bang Martin ya, bahwa kuasa hukum dari Verdi Sambo dalam hal ini adalah Febri Diansyah itu juga sempat mengatakan dengan seolah tidak jelasnya sarung tangan ini, maka ada poin dakwaan yang digugurkan yang disampaikan oleh Febri Diansyah kemarin. Nah kemudian apa langkah yang bisa ditempuh oleh jaksa penuntut umum untuk kemudian membuktikan atau juga menguatkan bahwa terkait sarung tangan ini ada, seolah memang betul ada dugaan pembunuhan berencana yang saat itu hendak akan dilakukan oleh Verdi Sambo? Sepengetahuan saya, kebetulan saya ngajar terminologi hukum, kalau gugur itu gugur bunga, gugur pahlawan, tuh Mas Martin tuh dulu sama saya sering pacarnya digugurkan di Cikini, nah itu gugur gitu ya Mas Martin, sorry ya. Ya kalau dakwaan nggak ada dakwaan gugur, dakwaan batal, tidak terima itu. Jadi kalau sekarang sudah materi pokok perkara ya, dakwaannya ya tidak terbukti. Jadi jangan mengatakan gugurlah. Lah emang yang gugur berapa? Guguran emang bunga dakwaan kan bukan gitu. Jadi belajar terminologi gitu. Nanti salah kan. Apalagi saya sering menggugurkan gitu kan. Ya minimal mahasiswa gugurkan nggak lulus ujian lah gitu. Ya. Nah jadi sekali lagi gini. Kalau orang narik kesimpulan menilai itu kewenangan hakim. Tapi silakan penasihat hukum nanti ya siapapun penasihat hukumnya silakan dari fakta itu Anda nilai. Cuman kalau saya berdasarkan pengalaman atau teori yang saya ajarkan kepada mahasiswa udah terjadi persesuaian tadi yang saya katakan tadi. Ya, dakwaan sudah terbukti pasal 340 perencanaan pembunuhan. Nah, cuman nanti tinggal bagaimana hakim yang menguraikan siapa yang merampas nyawa. Ya, malah saya lebih tertarik lagi justru sekarang. Itu hanya menembak tidak menyebabkan kematian loh, tapi dia mengakui dia nembak. Bahkan almarhum J masih hidup mengerang kesakitan kan. Nah ternyata ada pelaku lain tadi, apalagi kalau pelakunya di antara 4 itu kan, selain E gitu kan. Nah apalagi kalau nanti kena kliennya yang tadi disebut digugur, yang enggak lah. Kalau gugur itu sekali lagi ya istilah itu pertama nggak dikenal, 2 tidak menyebabkan dakwaan ya tidak terbukti. Karena menurut saya dakwaannya sudah terbukti, sekarang mah tinggal bagaimana yang kita tunggu cuma 2 kok. 1 bagaimana silang antara kelompok 5 ini, 1 jadi terdakwa jadi saksi, ya kita lihat keberanian E ya dan kejujuran RR sama KM ya itu ya 1 itu. Kedua ya fakta udah terungkap di kelompok 6. Kelompok 6 itu kan rekayasa ya yang asal tembak menembak, tapi faktanya sekarang pembunuhan. Berarti pembunuhan telah terjadi logikanya. Pembunuhan terjadi ditembak oleh E, tapi E tidak menyebabkan meninggal karena masih hidup di rekaman yang dikatakan oleh itu ya saksi Arif itu kan. Nah dikuatkan juga oleh rekaman. Nah jadi menurut saya sekali lagi ya sekarang mah udahlah tinggal kejujuran demi kejujuran. Apabila permaaf dari kemarin kan permintaan maaf kepada kliennya Pak Mas Martin ya. Nah jadi diikutin juga pembunuhan karakter, penyangkalan. Nah sekarang tinggal kalau saya sekali lagi sudah tinggal mengakui sehingga nanti hukumannya bisa berkurang gitu. Nah itu nanti menarik Kang Asep untuk dibahas, terutama terkait dengan permintaan maaf kemarin Verdi Sambo kepada Korps Bayangkara, terutama terhadap adik-adiknya seolah istilahnya di Korps Bayangkara itu, apakah ini bagaimana pengaruhnya terhadap putusan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan permintaan maaf yang diajukan oleh Verdi Sambo ini terhadap hukumannya. Tetaplah bersama kami hanya di Sapa Indonesia Pagi. Coklat, padahal cuaca emang gak bagus. Hai lo, ngapain? Waduh, gua ketahuan. Bedu,
Ternyata lo ya netizen budiman, kita itu harus tetap menjaga prokes dan segera vaksin booster. Jangan dianggap enteng dong. Mari kita tetap jaga prokes dan lengkapi dosis vaksin dengan booster. Sudah siap untuk ikut pesta bola Qatar? Ajang sepak bola paling bergengsi di dunia kembali hadir. Kompas mengirimkan wartawan dan fotografer adakan liputan langsung dari Qatar. Berbagai prediksi dan analisis pertandingan juga akan Kompas hadirkan dengan berkolaborasi bersama Opta by Stats Perform. Ada pula forum eksklusif bersama redaksi Kompas. Dapatkan semuanya hanya dengan Rp100.000. Langganan sekarang. Dulu aku pikir semua air mineral itu sama. Ternyata ya le mineral itu beda. Di luar panas banget. Iya, habis minum le mineral rasanya smooth banget. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Sumber airnya mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Bikin badan lebih enteng. Pilih sehat, pilih le mineral. Bu, 14 Februari ya? Beres ya, Ibu takkan lupa toh. Don, kamu juga ya? Ya Bu, tanggal 14 Februari kan? Cie, 14 Februari. Iya dong, 14 Februari aku mau milih. Ya, 14 Februari ada apa sih? 14 Februari itu saat kita memilih. Kamu juga ya, cek apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih di cekdptonline.kpu.go.id. Rabu 14 Februari 2024. Yuk, kita nyoblos! Sebentar lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat, bola-bola ayam, jeder, baru The Game Pizza. Juara pizzanya, nendang rasa kejunya. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi Pak, mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi, mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Tidak tepatnya sasaran penyaluran bantuan kepada kelompok rentan menjadi bukti kurang efektifnya sistem perlindungan sosial dalam melindungi masyarakat dari kemiskinan akibat bencana. Penyediaan data registrasi sosial ekonomi atau REKSOSEK menjadi basis data untuk menjangkau seluruh penduduk tanpa terkecuali. Apa urgensinya? Temukan jawabannya dalam Bincang Kita, Urgensi Data dan Ketepatan Sasaran Program untuk Transformasi Ekonomi, Rabu 30 November, pukul 9:30 pagi, di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Masih bersama dua narasumber kami, di sini ada kuasa hukum Yosua, Martin Lukas Simanjuntak, dan juga mantan hakim Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, tadi kita melanjutkan pembicaraan tadi bahwa memang kemarin itu di akhir sidang, ini ada permintaan maaf dari Ferdy Sambo terhadap sejumlah saksi yang dihadirkan dari Polres Jakarta Selatan. Kemudian poin-poinnya ini menyebut ada penyesalan, akan bertanggung jawab, dan meminta maaf atas skenario yang selama ini sudah dilakukan. Nah, bisakah permintaan maaf ini kemudian dianggap sebagai permintaan maaf yang sebenar-benarnya? Apa kemudian yang bisa dijadikan pertimbangan oleh hakim? Ya, di KUHP dijelaskan alasan mengurangi, menghapus, memperberat. Mengurangi apalagi menghapus, kata maaf tidak ada. Maaf itu biasanya Lebaran atau Natal itu yang ada ya kata maaf tuh. Nanti nunggu aja Lebaran sama Natal. Oh, Natal sebentar lagi ya, Desember. Ya itu aja maaf. Jadi tidak menutup, tidak menghilangkan perkara pidananya. Nah, perlu tadi, apakah maaf itu tulus ya atau fulus, malah hangus menurut saya ya. Karena apa? Kalau maaf seperti di kliennya Mas Martin, Bang Martin, ya diikuti dengan pernyataan pembunuhan karakter, itu bukan kata maaf gitu ya. Nah, apalagi sekarang ya, sejauh mana pertanggungjawab maaf dengan ucapan kata, sementara ya di kelompok 6 dan di samping kelompok 6 ada yang belum jadi tersangka atau masih diperiksa. Kan mereka ada kehilangan jabatan, tidak hanya dia loh, keluarganya, anak tuturnya dan semua lingkungannya itu udah hancur gara-gara ya skenario dari S ini gitu kan. Itu yang penting. Dan kedua, nah kalau sekarang kata maaf dinyatakan di ruang sidang tapi masih nyangkal, sementara ada saksi di situ A
dan K yang menyatakan ya perbuatan S, tapi disangka ya nggak tulus, itu hangus kata maafnya ya, karena nggak tulus tadi, ya nggak jujur gitu. Jadi percuma kata maaf itu kalau tidak ditindaklanjuti dengan keterangan-keterangan yang tadi ya, kejujuran sesuai dengan fakta-fakta yang telah terjadi menjadi fakta persidangan, kelak menjadi fakta hukum. Kalau soal menyangkal, misalkan tadi soal sarung tangan, yang menurut saya sarung tangan nggak penting, yang penting nembak itu aja lah ya. Ngapain dia? Kalau iya tinggal mengatakan aja, saya ikut juga gitu. Atau kalau enggak ya enggak, tapi alasannya apa? Karena sekarang fakta yang tidak terbantahkan, luka dari almarhum J itu ya ada luka yang dari belakang tembus, ditutup dengan masker gitu kan depan. Itu yang satu, belum yang lain-lainnya kan. Itu yang paling telak menurut saya kan. Nah, tinggal ngaku kan ketika peristiwa terjadi tanggal 8 itu, di situ aja tinggal 5 orang ya yang nampak betul-betul melihat dan menyaksikan. Jangan sampai nanti KM, RR apalagi PC menyangkal gitu kan, itu yang memang, tapi menurut saya arahnya ke sana gitu. Hanya yang berani mengatakan itu gitu kan. Nah, kalau tidak lanjuti dengan pernyataan tadi maaf dengan perkataan di persidangan, minimal terhadap nanti ketika mereka jadi terdakwa kan, nanti si S ini kan nama PC kan jadi saksi di perkara yang kelompok 6 kan. Nah, di kelompok 6 jadi saksi, nah itu harus ada kejujuran masalah pernyataan gitu. Kalau enggak ya percuma. Artinya apa? Ya percuma juga gitu ya, kata maaf itu. Bang Martin, terkait dengan sidang yang entah sampai kapan ini kira-kira akan digelar, seperti apa harapan dari pihak keluarga? Apakah masih ada saksi yang sebenarnya perlu dihadirkan oleh JPU, terutama untuk menguatkan pembuktian terkait dengan judul dugaan pembunuhan berencana di sini? Ya, terima kasih, Tuh Valen. Kalau untuk pembuktian pembunuhan berencana ya, saya pikir dari saksi-saksi yang dihadirkan ya, Daden, ya, lalu Adzan Romer, lalu AKBP Riki Ridwan Soplanit, lalu supir ambulan, ya, lalu si Kodir, ada beberapa keterangannya juga yang saya pikir cukup baik ya mengenai kebiasaan sehari-hari FS, lalu Susi, ya, ada beberapa juga keterangan yang walaupun banyak bohongnya, tapi ada beberapa juga yang akhirnya dapat membantu untuk membuat hakim nanti dalam memutus perkara itu bisa yakin bahwa memang seperti contoh ya, tidak pernah ada isolasi mandiri di Duren 3, lalu tidak pernah FS itu setiap hari pulang ke rumah ya. Nah, ini kan juga menjadi satu petunjuk secara kebiasaan ya, yang tentunya berdasarkan persesuaian saksi dengan Daden juga mirip. Nah, adakah sosok yang masih perlu dihadirkan saksi di sini? Ya, saya lanjutkan dulu ya. Nah, menurut saya ini sudah mengerucut ke arah pasal 340 ya. Okay. Kalau tadi Ito Valen mengatakan apakah perlu dihadirkan lagi saksi-saksi yang lain untuk menguatkan, tentu pasti perlu. Nah, cuman kan sisanya mungkin saya pikir nanti selain dari saksi-saksi yang belum dihadirkan, yang saya belum tahu siapa namanya, yang paling penting adalah nanti ketika masing-masing saksi mahkota ini memberikan kesaksian pada saat diperiksa oleh terdakwa ya. Dan saya berharap ya, seperti contoh Ricky Rizal dan Kuat Maruf yang mengatakan mereka tidak melihat FS menembak, ya, at least minimal dia bisa memberitahukan di mana posisi terakhir Joshua ketika terkapar sehabis ditembak 3 kali oleh Eliezer, dan di mana posisi Eliezer terakhir, dan di mana posisi Verdi Sambo terakhir. Ya, karena kalau berdasarkan hasil rekonstruksi, pasca ditembak oleh Eliezer, Joshua itu jatuh tengkurap atau dengan kepala menghadap ke bawah di daerah dekat tangga, ya. Sebagaimana kalau kita lihat visualisasinya, tidak mungkin Eliezer bisa menembak kepala bagian belakangnya jika Eliezer tidak maju, ya. Dan tidak mungkin juga peluru ditembak itu bisa letter L. Nah, berdasarkan keterangan saksi yang diamini oleh penyidik, posisi Verdi Sambo itulah yang terakhir ada persis di belakang almarhum Brigadir Joshua dengan menembakkan ke arah dinding. Makanya menurut saya, kalau saya boleh menganalisis, kemungkinan besar yang menembak kepala belakang Joshua adalah FS, ya. Dan katanya menggunakan pistolnya dari almarhum Brigadir J yang sudah dipersiapkan dari rumah saguling. Jadi saya pikir nanti tinggal antara saksi mahkota saja. Nah, namun sedikit tambahan nih, untuk perkara yang lain, obstruction of justice, menurut saya, ya, karena terdakwanya cuma 5, ya, dan juga bersama dengan Verdi Sambo, ada saksi yang harus dihadirkan, ya, seperti contoh, ya, Kapolres Metro Jakarta Selatan nonaktif,
Dia ingat loh, dia yang membuat rilis loh mengenai perkara ini. Lalu Karopenmas Mabes Polri. Ya, baik. Yang bersangkutan juga loh yang memberikan rilis. Dia harus memberikan pertanggungjawaban ke depan publik mengapa mereka melakukan rilis seperti itu. Baik, ya? Pak Martin, memang kalau misalnya bicara soal terkait dengan persidangan ini ya, perlu banyak waktu dan juga durasi yang kita siapkan. Tapi kelihatannya ini nanti akan bisa diobrolkan lagi di segmen lainnya, begitu ya, terutama dalam Breaking News Kompas TV yang nanti juga akan kita tayangkan di pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di sini, kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat, Bang Martin Lukasi Manjuntak, dan juga pakar hukum pidana Kang Asep Iwan Iriawan. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lain waktu. Salam sehat selalu. Dan selanjutnya, saudara, dalam Kompas Bisnis edisi hari ini akan hadir informasi untuk Anda terkait stok beras Bulog yang menipis dari batas aman 1 juta sampai dengan 1,2 juta ton yang tersisa sekitar 300.000 ton saja. Agar impor tidak jadi polemik yang berlarut-larut, Bulog kemudian menagih Kementerian Pertanian untuk memenuhi janji pasokan dari dalam negeri. Simak informasinya usai jeda berikut.